Dongeng Bahasa Indonesia. Balas dendam ular. Dengan pengkhianatanmu, garis keturunanmu akan layu. Mereka akan diambil saat muda. Kerajaanmu tidak akan punya pewaris. Dahulu kala, di negeri yang jauh, ada sebuah kerajaan yang dulu makmur, sekarang hancur. Hari ini tanggal 25. Akankah Pangeran Cassian menjadi orang yang menghancurkan kutukan itu? Kutukan itu telah merenggut 6 pewaris sebelumnya. Sekarang, Pangeran Cassian menghadapi takdirnya. Apa ini nyata? Apa aku yang berikutnya? Apakah aku akan selamat? Sudah saatnya, bawa dia keluar. Cepatlah yang mulia, upacara sudah menanti. Dari dapur terdengar suara aneh. Bunyi suara peralatan dapur. Suara yang seharusnya tidak ada. Cassian panik dan berlari menuju loteng. Tidak, jangan ke loteng. Oh, Pangeran Malang, tolong hentikan dia. Namun di labirin yang terlupakan itu, Cassian menemukan sesuatu. Tidak. Yang mulia, Anda tidak terluka. Tepat saat itu, seorang wanita muda tiba di depan pintu istana. Matanya gelap dan dalam, gerakannya lincah seperti angin. Kecantikannya abadi. Siapa kau? Aku Seraya, penyembuh. Aku tertarik pada mereka yang terluka, jiwa ataupun raga. Bisakah dia menyembuhkan anakku? Saat Cassian dan Seraya saling menatap, ada sesuatu yang bergejolak. Tarikan yang tidak dapat disangkal. Kerinduan seolah-olah dia selalu mengenalnya. Dan sang raja melihat semuanya. Siapkan tempat tinggal sang penyembuh. Dalam hitungan menit, Seraya berhasil meyakinkan sang raja bahwa putranya perlu melakukan ritual tertentu agar dapat bertahan hidup hingga ulang tahun ke-25. Yang terjadi berikutnya tidak mengherankan. Kau yakin ini satu-satunya cara? Itu saja, hanya sedikit tambahan ritme. Mungkin itu ritmenya, siapa tahu, tapi setidaknya dia masih hidup. Tidak seorang pun mengetahui identitas aslinya. Seraya hanya dikenal kuat dan penuh teka-teki. Seraya tak henti-hentinya menyuruh Cassian melakukan ritual aneh. Namun Cassian tidak keberatan, asalkan Seraya bersamanya. Bernapaslah, perlahan, dan tetaplah seperti itu. Baiklah. Saat ikatan Cassian dan Seraya semakin kuat, sang raja menjauh, teralihkan perhatiannya. Kau terlambat. Aku raja, tidak mudah untuk menyelinap keluar. Ku dengar putra ketujuhmu masih hidup. Kau pasti gembira. Ada yang harus dikerjakan sekarang. Batu hati harus dipasang pada hari ke-70 setelah ulang tahunnya yang ke-25.
Itulah sebabnya aku di sini. Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Seiring berlalunya hari, Cassian semakin mempercayai Seraya daripada yang ingin diakuinya. Seraya, kau tampak sedang tidak fokus hari ini? Beban masa lalumu kadang mengalihkan perhatianmu dari masa kini. Betapapun indahnya masa kinimu, Pangeran. Maafkan aku yang mulia. Aku tadi agak melamun. Bisa kita mulai ritual kita? Seraya, apa yang kau maksud dengan beban masa lalumu? Apa ada yang ingin kau ceritakan? Akulah penyembuhnya, ingat? Kau benar, kau penyembuh. Dan berkat dirimu, aku berdiri di sini, hidup dan sehat. Namun beberapa luka lebih dalam dari yang terlihat. Apa maksudmu? Sesuatu terjadi di loteng saat kau tiba. Aku menemukan sebuah naskah kuno. Kutukan itu nyata. Ayahku mengira batu hati akan membantu menciptakan kekayaan di kerajaan. Namun itu hanya membangkitkan amarah Ratu Naga. Ayahku mencuri batu hati. Pengkhianatan ayahkulah yang menyebabkan kehancuran kerajaanku. Aku ingin memperbaikinya, tapi rasa sakit dan beban dari apa yang telah dilakukan leluhurku begitu berat. Seraya terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan kelembutan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Dia ingin memperbaikinya. Beberapa luka tidak dapat disembuhkan, Pangeran. Kau tidak dapat membatalkan yang telah terjadi. Tidak, Seraya, kau tidak mengerti. Kurasa aku bisa. Ada hal lain yang terjadi di loteng. Namun sebelum Seraya bisa bertanya lebih lanjut, Yang mulia, kau dipanggil untuk menghadap raja. Besok adalah harinya, Cassian. Kau, anakku, adalah kunci keselamatan kerajaan kita. Kau harus menaruh batu hati di tanah. Hanya dengan begitu kerajaan kita akan bertahan. batu hati? Jangan khawatir. Ayah serahkan semuanya padamu. Lakukan saja yang ayah katakan. Kau akan segera dinobatkan. Kerajaan kita layak mendapatkan pangeran yang patuh sepertimu. Saat sang raja pergi, Cassian bernapas dengan berat, merasakan api di dalam dirinya semakin membara. Seakan-akan jiwanya terbakar. Dilahap oleh rasa sakit atas pengkhianatan leluhurnya. Saat fajar menyingsing, istana bersiap. Namun Cassian tidak terlihat dimanapun. Sementara itu, sang raja memasuki ruang bawah tanah untuk mengambil batu hati. Namun batu itu hilang. Tidak. Seketika itu juga, Seraya, satu-satunya orang luar di istana, ditangkap. Aku tidak akan bertanya lagi. Di mana batu hati, Seraya? Dan aku pikir kau akan lebih khawatir terhadap putramu. Diam. Kau hanya seorang tabib biasa. Aku menoleransimu hanya karena kau menyelamatkan pewaris kerajaan ini. Kau pikir hanya seperti itu diriku? Orang-orang terkejut saat Seraya berubah wujud menjadi seekor ular besar. Seraya adalah Ratu Naga. Tidak, ini tidak mungkin. Otakmu yang lemah hanya memahami keserakahan raja. Pengkhianatanmu lah yang membawa kerajaanmu pada kehancuran. Satu-satunya alasan aku berwujud seorang penyembuh adalah karena putramu, anakmu yang ketujuh, melepaskan energi aneh. Aku tahu dia bisa hancurkan kutukan itu, dan aku harus tahu dia terbuat dari apa. Apa yang kau lakukan pada Cassian? Dan di mana batu hati? Kau telah membuat banyak musuh, rajaku.
batu itu tidak ada bersamaku. Tepat saat itu, batunya ada di sini, Ayah. Cassian yang dipenuhi amarah terhadap leluhurnya menghancurkan batu hati. Tidak. Tidak. Batu itu, apa yang kau lakukan? Batu itu telah memperbudakmu. Sekarang kau bebas. Namun masa lalu, Seraya, kau harus melepaskannya. Seraya mempercayai setiap kata-katanya. Ia merasa lebih kuat. Dan sekarang setelah batu itu hancur, apa yang akan ia perjuangkan? Jika bukan balas dendam, apa yang akan ia jalani? Aku telah hidup berabad-abad untuk balas dendam. Tanpa itu, apa gunanya bagiku? Kau telah membiarkan dendam menentukan siapa dirimu, tapi tidak begitu. Energi yang kurasakan di loteng adalah ketahanan. Aku tidak membiarkan beban leluhurku menentukan diriku. Pertarungan terbesarku ada di dalam diriku. Dan aku akan terus berjuang demi perdamaian di kerajaanku. Aku akan menunggumu, Seraya. Saat kau siap melepaskan masa lalu, aku di sini. Kau akan menungguku setelah semuanya? Kandingan Cassian adalah satu-satunya yang dibutuhkan. Seraya pergi dengan berat hati dan berjanji untuk kembali. Itu butuh waktu, tapi dia kembali untuk bertemu Cassian. Meskipun ia masih terbebani oleh masa lalunya, ia menemukan penghiburan dalam diri seorang teman. Seorang pria yang membuatnya tersenyum, melihatnya membangun kerajaan yang ditempa oleh kepercayaan dan harapan. Cassian membangun kembali kerajaan itu, tidak hanya dengan batu dan bata, tapi dengan pelajaran dari masa lalu. Kerajaan itu tumbuh subur berkat pengampunan dan keinginan untuk maju. Sementara itu, semua harta duniawi raja diambil. Diusir dari kerajaan yang pernah diperintahnya. Kekayaan dan kekuasaannya dilucuti. Ia dikirim jauh dari kehidupan untuk mencari penebusan dosa, tanpa hal untuk kembali. Penebusan dosa, hanya dia yang bisa menemukannya.